Sekolah Minggu Hagai Caung Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay, sekali lagi, tapi adik-adik aja ya. Apa kabarnya hari ini? Hore, semoga selain sukacita, adik-adik beserta semua keluarga yang ada di rumah sehat selalu. Amin. Nah, sekarang kakak mau tanya nih adik-adik. Kira-kira adik-adik masih ingat gak ya nama kakak siapa? Iya, nama kakak Risana. Adik-adik, tadi kan kakak udah bilang kalau ini hari Minggu. Nah, kalau hari Minggu itu biasanya kita ngapain sih adik-adik? Iya, kita mau ibadah sekolah Minggu. Siapa yang udah siap untuk melakukan ibadah pada hari ini? Angkat tangannya. Iya, kakak yakin adik-adik sekolah Minggu udah pada siap, udah pada semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Oke deh, sekarang kita mau masuk pujian kita yang pertama. Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyikan bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa.
nah adik-adik tahu gak sih kasih Tuhan itu lebih tinggi dibanding langit, lebih dalam dibanding lautan, dan juga lebih luas dibanding dunia ini. Untuk itu kita mau nyanyikan pujian kepada Tuhan Yesus. Kita nyanyikan The Love of Jesus, Sweet and Marvelous. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Siapa di sini yang udah mulai capek? Siapa yang di sini udah mulai aduh lelah, masih ngantuk? Nah, enggak ya, pastinya adik-adik sekolah minggu masih dengan semangat untuk melakukan ibadah pada hari ini. Nah, sekarang kakak mau tanya, di sini siapa yang lagi bahagia? Siapa yang lagi sukacita? Iya, kakak yakin adik-adik pada bahagia, pada sukacita menjalani ibadah pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan Dasatita, kita nyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Coba tunjukin dulu muka-muka bahagia tuh kayak gimana sih adik-adik? Iya, coba mana senyumnya, tunjukin dulu. Iya, nah sekarang kita siap untuk menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Sukacita. Boleh sambil tepuk tangan ya. Katakan hari ini ku rasa bahagia. Satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi ya dari awal. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temennya,
kita mendengarkan hukum Taurat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikian firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum. Amin. Oke, nah adik-adik di sini siapa yang punya sahabat atau teman? Iya, pastinya semua adik-adik sekolah minggu punya sahabat atau teman ya adik-adik. Nah adik-adik, kalau kita bersahabat atau berteman itu mengejek atau mendukung teman kita? Iya, pastinya kita mendukung teman kita, sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu Roti dan Mentega. Masih ingat gak adik-adik lagunya? Yang lagunya itu, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Masih ingat kan? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Lagu Roti dan Mentega. Masih ingat kan lagunya? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti celana dengan baju. Dukung temannya.
sedih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala seperti celana dengan baju. Dukung temannya, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, kau ada memelukku dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala seperti celana dengan baju. Kita punya sahabat loh adik-adik, sahabat yang sejati, sahabat yang selalu ada untuk kita. Siapa itu? Tuhan Yesus. Itu kita nyanyikan Ada Satu Sobatku bareng-bareng ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat lagu satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap berdoa ya. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap berdoa. Kita nyanyikan bersama-sama. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Setia
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati ibadah kami Tuhan. Dari awal tadi kami telah menyampaikan lagu-lagu pujian kami Tuhan. Biarlah Bapa, pujian kami itu dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah kakak dan abang sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Bapa, setiap firman yang boleh keluar dari mulut mereka Tuhan, boleh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, boleh sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa, anak-anak-Mu mendengarkannya dengan baik, boleh juga dipahami dan juga dapat dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah Bapa, firman-Mu itu boleh tinggal dalam hati adik-adik sekolah minggu dan juga boleh berbuah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati juga Tuhan ibadah ini hingga akhirnya Bapa, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan firman Tuhan, dan biarlah Bapa ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Halo adik-adik kelas balita, apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Iya, hari ini, minggu ini kelas balita bersama dengan siapa? Masih ingat nama kakak? Kakak Mei. Iya, sudah lama kakak Mei tidak berjumpa dengan kelas balita melalui live streaming. Gimana kabarnya nih hari ini adik-adik? Kakak Mei harap kabar adik-adik baik saja, sehat-sehat semua dan penuh dengan sukacita walaupun ibadah kita melalui live streaming. Oke adik-adik, siapa di sini yang udah siap mendengarkan firman Tuhan? Iya, kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, duduk yang rapi, didengarkan baik-baik, disiapkan telinganya, tidak boleh melakukan hal lain karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan minggu ini, kami mau tanya nih, minggu kemarin firman Tuhannya tentang apa adik-adik? Tentang Yusuf yang mengasihi saudaranya. Walaupun Yusuf dijahatin, dinakalin, tapi dia tetap mengasihi saudaranya. Nah adik-adik, minggu ini kita juga mau meneladani tokoh Alkitab adik-adik. Karena bulan ini tema bulanan kita adalah teladan tokoh. Makanya minggu ini kita mau meneladani tokoh, yaitu Daud dan Mefiboset. Siapa adik-adik? Daud dan Mefiboset. Yuk sekali lagi yuk, bareng-bareng sebutin yuk. Daud dan Mefiboset. Iya, Daud dan Mefiboset. Nah adik-adik nanti bisa minta tolong mama dan papanya untuk membukakan Alkitab dan membacakannya kepada adik-adik. Jangan lupa ya, dibuka dari 2 Samuel 9 ayatnya yang ke-1 sampai ke 13 dan 1 Samuel 20 ayatnya yang ke-42. Iya adik-adik, jangan lupa ya adik-adik minta tolong untuk mama dan papanya untuk membacakannya ke adik-adik supaya adik-adik membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan tentang Daud dan Mefiboset, kakak mau tanya, siapa yang tahu arti sahabat? Coba tunjuk tangan. Siapa yang di sini punya sahabat atau teman? Iya, pasti pada punya sahabat ataupun teman. Apa sih artinya sahabat atau teman? Sahabat itu ada saat kita butuh, terus sangat dekat dengan kita, berbagi saat kita
bermain, berbagi makanan, berbagi waktu, berbagi suka maupun duka, senang atau sedih. Terus apa lagi adik-adik? Pokoknya berbagi di saat kapanpun. Iya adik-adik, di dalam Alkitab juga ada tokoh yang bersahabat adik-adik. Siapa yang tahu? Coba tebak. Coba dalam hatinya. Iya adik-adik, namanya Daud dan Yonatan. Siapa adik-adik? Daud dan Yonatan. Mereka sangat dekat adik-adik, sangat dekat. Nah, pada suatu hari adik-adik, bapaknya Yonatan bernama Saul mengajak Yonatan untuk berperang, dan Yonatan mengikuti Saul untuk berperang. Tapi tahu nggak adik-adik, ternyata Saul dan Yonatan terluka parah dalam peperangan itu, dan mereka meninggal. Ya, lalu gimana kak tadi persahabatannya dengan Daud? Nah, adik-adik penasaran gak gimana ceritanya? Nah, kalau penasaran, yuk kita mau lihat dan mendengarkan cerita tentang Daud dan persahabatannya dan kisah persahabatannya. Yuk kita dengerin, pasang kupingnya dengan baik. Nah adik-adik, tidak lama kemudian adik-adik, ternyata Daud diangkat Tuhan menjadi seorang raja. Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Pada waktu itu, Israel adalah kerajaan yang paling besar dan paling kuat. Daud masih ingat Saul adik-adik, yaitu raja Israel sebelumnya. Walaupun Saul jahat, tapi Daud tetap menghormati Saul adik-adik. Daud juga masih ingat Yonatan, sahabat kecilnya dulu. Daud sangat mengasihi Yonatan karena Yonatan sangat baik terhadap Daud. Nah, Daud ingat adik-adik akan janjinya kepada Yonatan yang akan terus mengasihi Yonatan sampai kapanpun. Begitu juga dengan keturunan dari Yonatan. Nah, Daud ingin sekali membalas kebaikan Yonatan. Lalu Daud berpikir adik-adik, mungkin masih ada anak dari Yonatan yang masih hidup adik-adik. Daud berpikir dan ingin mencari saudara atau anaknya Yonatan yang masih hidup. Lalu Daud memanggil Zibah. Lalu datanglah Zibah, yaitu hamba Saul yang dulu, dan berkata bahwa ada anak Yonatan yang masih hidup adik-adik. Wah, ternyata ada anak Yonatan yang masih hidup. Mendengar itu, Raja Daud sangat senang mendengar bahwa masih ada keluarga Yonatan yang masih hidup. Anak Yonatan itu bernama Mefiboset. Siapa adik-adik? Mefiboset. Tapi adik-adik, ternyata Mefiboset kakinya lumpuh, tidak bisa berjalan. Karena apa adik-adik? Karena pada saat umur 5 tahun dia terjatuh dari gendongan pengasuhnya. Oleh sebab itu pada saat ditemukan Yonatan, kakinya sudah pincang, makanya Yonatan harus diangkat. Mefiboset bingung adik-adik, kok aku diangkat ke sini? Apakah Raja Daud akan menghukum aku ya? Iya adik-adik, Mefiboset sangat kebingungan. Bahkan dia takut karena dia takut dihukum. Tapi kata Daud apa adik-adik kepada Mefiboset?
Jangan takut Mephiboset, karena aku mengasihi kamu. Aku adalah Raja Daud, yaitu sahabat dari ayahmu, yaitu bernama Yonatan. Setelah bertemu dengan Yonatan, apa yang dilakukan Daud adik-adik? Iya, Raja Daud memberikan tanah ladang milik Saul kepada Mephiboset adik-adik. Wah, senang sekali adik-adik. Ternyata Mephiboset bukan mau dihukum, tapi justru malah diberikan ladang yang seharusnya menjadi milik Mephiboset. Bukan cuman itu adik-adik. Tahu nggak? Mephiboset juga diberikan tempat khusus di kerajaan. Yaitu apa? Makan satu meja sehidangan dengan Raja Daud. Wah, bayangkan adik-adik, Mephiboset yang pincang dan lumpuh bisa satu hidangan, satu meja dengan seorang raja, yaitu Raja Daud. Iya adik-adik, Raja Daud sangat murah hati adik-adik kepada siapa adik-adik? Kepada Saul, kepada Yonatan, dan satu lagi siapa? Mephiboset. Nah, itulah cerita tentang Daud dan Mephiboset. Sangat senang ya adik-adik, sangat bersuka cita. Nah, adik-adik, begitulah cerita tentang Daud dan Mephiboset. Ternyata Mephiboset adalah anak dari sahabat Daud. Siapa tadi namanya yang pertama kali? Yonatan. Karena Daud begitu mengasihi Yonatan dan begitu mengasihi Mephiboset, Daud berbagi apa yang telah menjadi milik Mephiboset. Semua yang dimiliki oleh Yonatan diberikan kepada Mephiboset. Padahal tadi apa adik-adik? Mephiboset seperti orang yang lumpuh, tidak bisa berjalan, tapi Daud tetap mengasihi Mephiboset. Nah adik-adik, firman Tuhan minggu ini mau mengajarkan kita untuk selalu apa adik-adik? Selalu bersyukur adik-adik atas apa? Atas keselamatan yang Tuhan berikan, atas berkat yang Tuhan berikan. Kenapa sih kita bisa berbagi adik-adik? Ya, kita berbagi karena kita diberikan berkat oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, makanya kita beroleh berkat daripada Tuhan. Dan ingat adik-adik juga perlu berbagi kepada setiap orang, kepada teman, kepada mama, kepada saudara, dan semuanya. Terlebih juga berbagi kepada musuh kita adik-adik. Berbagi itu bukan cuman perihal ngasih uang, tapi apa adik-adik? Bisa berbagi kasih sayang kepada mama papa, kepada adik, kepada kakak, kepada teman. Bisa berbagi apa lagi? Berbagi mainan. Kalau mainan bareng-bareng sama temennya, nggak boleh sirikan. Berbagi apa lagi? Berbagi makanan. Kalau ada temennya kelaparan, berbagi apa lagi? Berbagi kesenangan, sukacita. Belajar firman Tuhan juga termasuk berbagi tentang kebenaran firman Tuhan, seperti saat ini yang kami lakukan sama adik sekolah minggu. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau berbagi seperti Daud? Iya, adik-adik, pasti semuanya kita mau mengikuti teladan Daud. Meskipun Yonatan telah meninggal, tapi dia tetap mengasihi keturunan dari Yonatan. Dia tetap mengasihi. Bahkan Yonatan tadi diberikan apa adik-adik? Diberikan hartanya. Bahkan dia duduk bersama di meja makan dengan Raja Daud. Bayangin adik-adik, duduk satu meja dengan Raja Daud. Nah, gitu juga adik-adik, siapa yang di sini mau hidupnya penuh dengan berkat? Mari kita sama-sama belajar untuk saling mengasihi dengan cara apa adik-adik?
berbagi baik suka maupun senang, baik sedih maupun senang. Nah, itulah firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ya adik-adik untuk terus mengasihi sesama manusia. Nah, adik-adik, untuk aktivitas minggu ini Kakak Mei mau adik-adik buat video contoh mengasihi saudara atau teman atau mama papanya, atau juga boleh video misalnya adik-adik berbagi kepada sesama atau teman atau keluarganya, kepada siapapun. Pokoknya videonya gak usah panjang-panjang, video singkat juga nggak apa-apa. Oke adik-adik? Jangan lupa ya adik-adik untuk hidup yang selalu mengasihi, yaitu hidup berbagi. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami hingga sampai saat ini ya Bapa. Tuhan masih memberkati kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah live streaming ya Bapa. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan kami Tuhan, maupun di dalam keadaan kami, keadaan apapun, baik suka maupun duka, biarlah kami tetap saling mengasihi dan berbagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan waktunya pada hari ini. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Temanya itu apa sih adik-adik? Masih pada ingat gak? Iya, temanya adalah Daud dan Mefiboset. Nah, firman Tuhan pada minggu ini itu kita belajar dari tokoh Daud, teladani dari tokoh Daud, di mana dia mau berbagi kepada sesama. Begitu juga dengan kita ya adik-adik ya. Kita harus mau berbagi kepada sesama, berbagi kepada adik, berbagi kepada kakak, berbagi kepada saudara-saudara kita. Oke, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita mau nyanyikan kembali lagu Roti dan Mentega. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Lagu Roti dan Mentega. Masih ingat kan lagunya? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti celana dengan baju. Dukung temannya. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, kau ada memelukku dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti celana dengan baju. Kita ulang sekali lagi ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti celana dengan baju. Dukung temannya. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, kau ada memelukku dalam Tuhan.
kita mau mengumpulkan persembahan, siapin persembahannya adik-adik ya. Nanti persembahannya boleh dikumpulkan kepada orang tuanya dan nanti orang tuanya bisa memberikannya kepada gereja. Nah, untuk mengumpulkan persembahan kita angkat satu pujian yaitu Berilah yang baik, berilah yang baik. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng sambil kumpulin persembahan ya. Kita mau mengumpulkan persembahan. Kita angkat satu pujian Berilah yang baik. Siapin persembahannya ya adik-adik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sebelum menutup ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah ya Bapa, setiap ibadah yang kami lakukan pada hari ini boleh menjadi kesenangan bagi hatimu, boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Tuhan, kami juga tadi telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, setiap firman yang boleh kami dengarkan Tuhan, setiap firman yang boleh adik-adik sekolah minggu dengarkan, boleh tinggal di dalam hati adik-adik sekolah minggu dan juga boleh berbuah dan sehingga dapat dilakukan dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu setiap harinya Bapa. Kiranya Bapa, Engkau berkati juga Tuhan aktivitas kami selanjutnya Bapa. Kau berikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan untuk menjalani aktivitas kami. Lindungi jagalah kami Bapa, sekeluarga dimanapun kami semua berada. Jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kau temanku